Assalamualaikum sahabat uas hati. Punya suasana yang asri dengan hawa sejuk membuat Tawangmangu menjadi salah satu tempat camping terbaik yang bisa kalian kunjungi. Kalian bisa memilih tempat kemah sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Mulai dari tempat kemah untuk kalian sendiri, bersama teman, maupun keluarga. Kelompok besar pun ada ya, setidaknya ada 10 tempat camping terbaik yang ada di Tawangmangu dan bisa kalian jadikan sebagai pilihan. Bagaimana, penasaran kan? Berikut dari sahabat uas hati akan merekomendasikan 10 tempat camping terbaik di Tawangmangu. Tapi jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen video ini. Dan jangan lupa juga untuk share video ini agar sahabat uas lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, The Lau Park. Mau berkemah tanpa perlu repot menyiapkan tenda? Coba saja ke The Lau Park. Di tempat ini kalian bisa camping mewah menggunakan paket camping cottage, glamping, ataupun super glamping. Paket camping tersebut memungkinkan kalian untuk menginap di The Lau Park dengan nyaman. Ini karena paket camping dengan tema glamping sudah tersedia berbagai fasilitas seperti kasur, bantal, guling, water heater, kamar mandi. Nah, selain fasilitas tersebut, kalian juga bisa mendapatkan fasilitas lain seperti sarapan loh. Selain itu, masing-masing cottage ataupun tempat untuk glamping memiliki fasilitas yang berbeda ya. Jadi kalian juga bisa memilih paket camping sesuai kebutuhan kalian. Misalnya sesuai banyak sedikitnya orang yang kalian ajak camping. Kalau kalian bosan pun kalian bisa berkeliling di The Lau Park. Di kawasan wisata ini kalian juga bisa melakukan banyak hal. Di antaranya memberi makan kelinci, berkuda, berfoto, bermain-main di playground, trekking, dan bermain flying fox. Lalu penasaran kan berapa harga camping di The Lau Park? Harga paket kemah tergantung dari jenis paketnya ya, yaitu sekitar 300.000 sampai 650.000. Jika kalian ingin harganya lebih murah, terkadang The Lau Park memberikan harga promo lewat media sosialnya loh. Jadi kalian juga bisa cek media sosial dari The Lau Park untuk ketersediaan promo camping. Oh iya, hampir lupa. Karena cottage dan glampingnya terbatas, kalian perlu menghubungi kontak person terlebih dahulu. Dengan begitu, kalian bisa camping eksklusif di The Lau Park tanpa takut kehabisan tempat. Yang kedua, Telaga Madirda. Telaga Madirda menjadi salah satu tempat kemah pilihan untuk kalian yang ingin berkemah sekaligus memancing dengan suasana pedesaan. Namun daya tarik utama tempat ini ada di danaunya. Sesuai namanya, Telaga Madirda memiliki danau dengan air yang cukup jernih. Jadi jangan heran kalau kalian akan dengan mudah melihat ikan ataupun lumut dan ganggang yang ada di danau. Untuk berkemah, pengelola Telaga Madirda sudah menyediakan tempat tersendiri ya. Dari camping ground ini kalian bisa menikmati hijaunya pemandangan pepohonan dan lereng gunung. Sambil berkemah kalian juga bisa piknik, memancing hingga memasang hemok dan bersantai sambil menikmati suasana asri. Uniknya lagi nih, kalian bisa tetap menikmati pemandangan indah saat sunset dan sunrise. Sesekali kalian juga akan mendapati kabut yang menyelimuti telaga sehingga pemandangannya akan semakin unik. Tenang saja buat kalian yang tidak punya tenda dan perlengkapan kemahnya. Pengelola Telaga Madirda menyediakan paket berkemah dengan perlengkapan yang cukup lengkap. Misalnya untuk Madirda Friend Camp dengan harga 100.000, paket kemah ini cocok untuk 2 orang dan kalian sudah bisa mendapatkan fasilitas seperti sewa lokasi camping, 2 sleeping bag, 1 lampu camping, 2 matras. Nah, kalau kalian tertarik untuk berkemah di Telaga Madirda, pastikan kalian menggunakan kendaraan yang berkondisi baik ya. Selain itu, kalian perlu punya skill berkendara yang baik. Ini karena akses untuk sampai ke Telaga Madirda cukup ekstrim dan jalannya tidak cukup lebar. Jadi, bagaimana? Siap untuk berkemah di Telaga Madirda? Yang ketiga, Paralayang Kemuning. Paralayang Kemuning menjadi salah satu tempat favorit untuk pecinta para layang dan hong gliding atau gantole. Dari tempat ini, kalian bisa menikmati keindahan kota Karanganyar dan sekitarnya dari atas. Selain para layang, kalian juga bisa menikmati keindahan kota Karanganyar dari atas dengan berkemah. Untuk berkemah, kalian bisa mendirikan tenda di area yang sudah disediakan oleh pengelola. Kalian bisa menggunakan perlengkapan kemah kalian sendiri atau menyewa dari penyedia perlengkapan kemah yang ada di sekitar Paralayang Kemuning. Untuk berkemah di Bukit Paralayang Kemuning, kalian cukup menyiapkan dana sekitar 10.000 per orang ya. Murah kan? Nah, saat berkemah di Bukit Paralayang ini, kalian bisa menikmati keindahan sunset dan sunrise, Milky Way, hingga kota Karanganyar dan sekitarnya dari malam hari. Ketika berkemah di sini, kalian juga bisa bercengkarama dengan teman kalian dan keesokan harinya, kalian bisa melakukan paralayang atau gantole. Kalian hanya perlu menyiapkan dana sekitar 300.000 sampai 400.000 untuk bisa melakukan paralayang atau gantole selama 10 sampai 20 menit. Tenang saja, kalau kalian baru pertama kali melakukan paradikling, kalian akan ditemani instruktur yang profesional. Kalau kalian tertarik untuk berkemah dan paradikling di Bukit Paralayang Kemuning, kamu perlu kendaraan dan skill mengemudi yang baik. Ini karena akses jalan ke Paralayang Kemuning yang cukup menantang ya.
Jadi siap untuk camping dan melakukan paragliding di Bukit Paralengke Kemuning. Yang keempat, Sakura Hills. Sakura Hills jadi salah satu tempat camping di Karanganyar yang menawarkan suasana asri seperti di Jepang. Di tempat ini, kalian bisa mendirikan tenda atau menginap di super camp yang disediakan oleh pengelola. Sebenarnya sih pengelola Sakura Hills menyediakan fasilitas super camp untuk kalian yang ingin camping eksklusif. Dengan fasilitas ini, kalian bisa menginap tanpa perlu mengkhawatirkan tentang perlengkapan yang perlu kalian bawa. Namun, kalau kalian tetap ingin mendirikan tenda dan berkemah di Sakura Hills, akan lebih baik jika kamu menghubungi pengelola terlebih dahulu. Kenapa ya? Nah, salah satu alasannya adalah agar kalian tak perlu repot-repot untuk menyiapkan perlengkapan camping. Di sisi lain, kalau pengelola tidak memperbolehkan, kalian bisa mencari opsi tempat lain untuk mendirikan tenda dan berkemah. Kalau kalian tetap ingin menikmati glamping di Sakura Hills, kalian perlu menyiapkan dana sekitar 525.000 per malam. Dengan itu, kalian akan mendapatkan fasilitas seperti sarapan untuk 6 orang, 6 set matras busa, bantal selimut, kamar mandi, dan free tiket masuk area wisata. Tidak hanya itu ya, saat berkemah di Sakura Hills, kalian juga bisa sekaligus berwisata, misalnya dengan menyewa kimono dan berfoto, ataupun melakukan jeep adventure. Kalian bahkan bisa menikmati indahnya sunrise dan Gunung Lawu dari sini. Jika kalian ingin merasakan glamping di Sakura Hills, pastikan kondisi kendaraan kalian prima dan kalian pun punya skill berkendara yang baik ya. Ini karena akses ke Sakura Hills yang menanjak dan cukup menantang. Kondisi jalannya juga sangat bergelombang ya. Jadi, berencana untuk menikmati glamping seru di Sakura Hills? 5. Campground Sakipan. Campground Sakipan berada di Bukit Sakipan yang ada di kaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Di area kemah ini, kalian bisa berkemah sendiri bersama teman, keluarga, atau dalam kelompok besar misalnya saat bersemi. Di kawasan ini, kalian bisa berkemah sambil menikmati indah dan asrinya Bukit Sakipan sehingga bisa membuat kalian lebih rileks. Selain berkemah, kalian juga bisa berfoto ataupun menikmati wahana yang ada di kawasan Campground Sakipan dan sekitarnya. Misalnya bermain kora-kora, berkeliling Bukit Sakipan dengan ATV, hingga bermain di waterboom. Lalu berapa ya biayanya? Dari informasi yang kami dapatkan nih, biaya kemah terbagi menjadi 3 tergantung dari berapa hari kamu akan berkemah. Biaya kemah terbagi menjadi 3 tergantung dari berapa hari kalian akan berkemah. Berikut besar biaya tersebut. Ada yang 15.000 untuk 1 hari, ada yang 20.000 untuk 2 hari, dan 25.000 untuk 3 hari. Besar biaya per orang tersebut belum termasuk biaya parkir kendaraan. Namun kalau kalian ingin menyewa blok kemah misalnya untuk acara kampus, kalian perlu menyiapkan dana sekitar 150.000 sampai 200.000. Karena harga paket kemah bisa berubah sewaktu-waktu, akan lebih baik jika kalian bertanya dulu ke petugas. Nantinya petugas akan menanyakan apakah kalian akan sebatas berkunjung, misalnya berfoto di Campground Sakipan, atau bermalam. Untuk perlengkapannya, kalian bisa membawa perlengkapan kalian sendiri atau menyewa dari tempat penyewaan yang ada di Bukit Sakipan. Dengan begitu, kalian tidak perlu bingung lagi saat mendadak ingin berkemah di Bukit Sakipan. Next, ke tempat kemah yang lain yuk. Yang keenam, Cemoro Kandang. Berada di ketinggian 1800 mdpl, Cemoro Kandang menjadi salah satu tempat favorit untuk menikmati waktu bersantai dari ketinggian. Salah satunya adalah dengan berkemah. Kalian bisa berkemah di area yang disediakan pengelola ataupun berkemah di Gunung Lawu. Kenapa ya? Ini karena Cemoro Kandang menjadi salah satu akses untuk mendaki ke Gunung Lawu. Karena hal ini, tidak sedikit pengunjung yang berkemah di Cemoro Kandang adalah pendaki Gunung Lawu. Jikapun kalian tidak mendaki Gunung Lawu, tetap bisa berkemah di area yang sudah disediakan pengelola, misalnya di base camp Cemoro Kandang. Untuk berkemah di Cemoro Kandang, kalian perlu membayar sekitar 20.000 saja. Sedangkan untuk perlengkapan kemahnya sendiri, kalian bisa menyewa perlengkapannya di sekitar Cemoro Kandang. Walaupun begitu, ada baiknya kalian bawa perlengkapan kalian sendiri ya, karena ketersediaan perlengkapan yang tidak menentu. Jika kalian bosan saat berkemah di Cemoro Kandang, kalian juga bisa melakukan beberapa hal berikut ini, misalnya mendaki dari base camp ke kawah Cendromuko, kemudian menikmati pemandangan sekitar sambil ngopi, dan kemudian melakukan outbound dan jeep adventure. Khusus untuk outbound, kalian perlu membayar biaya tambahan ya. Kalian perlu menyiapkan biaya sekitar 110.000 sampai 235.000 untuk paket outbound. Selain itu, kalau kalian memutuskan untuk mendaki, pastikan kalian memiliki stamina yang prima dan logistik yang memadai ya. Ini karena kalian perlu menempuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke pos 1 dan tidak adanya sumber air. Untuk aksesnya, jalanan ke Cemoro Kandang sudah sangat baik. Bahkan lokasinya pun ada di dekat jalan raya. Jadi bagaimana siap camping di Cemoro Kandang? Yang ketujuh, Tawangmangu Outdoor Park. Mencari tempat camping yang cocok untuk keluarga, terutama anak-anak, dan untuk kelompok besar, kalian bisa mencoba ke Tawangmangu Outdoor Park. Di Tawangmangu Outdoor Park, kalian bisa membangun tenda sendiri di camping ground atau merasakan glamour camping. Harga paketnya pun tergantung dari pilihan camping dan waktu kalian berkemah.
Harga camping saat weekend lebih mahal daripada saat weekday ya, sehingga kalian perlu memastikan kapan kalian akan berkemah. Nah, bagaimana ya jika tidak punya tenda? Tenang saja, karena kalian bisa menyewa tenda di Tawangmangu Wonderpark. Namun, kalian tetap perlu memastikan dulu atau mengontak pengelola karena ketersediaan tenda yang terbatas. Lalu apa aja sih yang bisa dilakukan di Tawangmangu Wonderpark? Selain berkemah, kalian bisa melakukan banyak hal. Misalnya nih, bermain di playground, menyusuri Wonder Bridge sambil menikmati keindahan Gunung Lawu, menyewa wahana seperti ATV dan berkeliling, berfoto, bermain air, dan berenang. Lantas bagaimana dengan akses ke Tawangmangu Wonderpark? Nah, akses ke tempat ini sangat baik ya. Kalian tidak hanya bisa menggunakan kendaraan pribadi, tapi juga kendaraan besar seperti bis. Walaupun begitu, kalian tetap perlu skill mengemudi yang baik karena jalanan yang cukup menantang. Oh iya, Tawangmangu Wonderpark menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya, mulai dari mencuci tangan hingga menggunakan masker. Dengan begitu, kalian bisa camping dengan nyaman. Jadi bagaimana sahabat Oase, tertarik untuk camping seru di Tawangmangu Wonderpark? 8. Buper Pelesiran Ngelurah. Bumi perkemahan Pelesiran Ngelurah atau Buper Pelesiran Ngelurah pas untuk kalian yang ingin berkemah di tempat yang asri. Lokasinya yang luas memungkinkan kalian untuk bisa berkemah sendiri bersama keluarga, teman, atau dalam kelompok besar. Kalian juga bisa memilih area camping sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian. Apakah harus reservasi dulu? Tidak. Jadi kalian bisa datang langsung ke Buper Pelesiran Ngelurah untuk berkemah. Namun kalau kalian ingin camping berkelompok, akan lebih baik untuk melakukan reservasi terlebih dahulu ya. Dengan begitu kalian tidak akan kehabisan tempat dan lebih bisa menikmati waktu camping kalian. For your information, akses jalan ke Buper Pelesiran Ngelurah cukup sempit ya. Kalian tidak bisa menggunakan bus medium, tapi masih bisa menggunakan mobil, tapi akan kesulitan saat berpapasan dengan mobil lain. Sesampainya di Buper Pelesiran Ngelurah, kalian akan disambut oleh pemandangan pepohonan yang asri. Susah atau tidak adanya sinyal akan membuat camping semakin seru, apalagi kalau kalian camping bersama keluarga, kelompok, atau teman dekat kalian. Kalau kalian bosan pun, kalian bisa melakukan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama nih, ada berfoto, trekking, berenang, atau bermain air di Telaga Asmara, melakukan outbound, hingga mengunjungi sentra tanaman hias yang ada di sekitar Buper. Banyak kan aktivitas yang bisa kalian lakukan, apalagi untuk kalian yang ingin mencoba menjauh dari gadget. Jadi bagaimana sahabat Oase, tertarik untuk berkemah di Buper Pelesiran Ngelurah? Kalau belum, coba cek tempat camping berikutnya. Yang ke-9, Campground Cakra Pahlawasri. Campground Cakra Pahlawasri bisa jadi pilihan untuk kalian yang ingin mengadakan kemah secara berkelompok. Misalnya Persami. Tempat ini memiliki luas hingga 12 hektar dan bisa menampung hingga 300 orang dan cocok untuk kemah kelompok besar. Terdengar sama seperti tempat kemah lainnya ya, tapi Campground Cakra Pahlawasri memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut ada pada suasana dan lokasi dari tempat kemahnya. Campground Cakra Pahlawasri termasuk tempat kemah yang cukup jauh dari tempat wisata. Sebaliknya, tempat kemah ini justru memberikan suasana semi jungle yang akan membuat kalian merasa seperti kembali ke alam atau back to nature. Di sisi lain, kondisi dan suasana ini cocok untuk kemah sekolah ataupun melakukan kemah untuk diklat. Walaupun semi jungle, tapi Campground Cakra Pahlawasri memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari kamar mandi hingga aula untuk acara khusus. Sayangnya, kami tidak bisa menemukan informasi mengenai kontak person yang bisa kalian hubungi dan berapa paket untuk berkemah. Namun, akses untuk Campground Cakra Pahlawasri cukup bagus ya. Kalian bahkan akan dengan mudah menemukan papan petunjuk jalan untuk sampai ke Campground Cakra Pahlawasri. Jadi kalau kalian ingin merencanakan kemah secara berkelompok ke Campground Cakra Pahlawasri, lakukan survei terlebih dahulu ya. Yang ke-10, wisata Bukit Mongkrang. Kalau camping dan mendaki Gunung Lawu terlalu berat, kalian bisa mencoba di wisata Bukit Mongkrang. Berbeda dengan bukit pada umumnya, tempat ini didominasi oleh hamparan rumputan dan ilalang. Kalian bahkan akan mendapati padang ilalang yang menjadi salah satu spot foto para pengunjung. Di tempat ini kalian bisa mendaki Bukit Mongkrang dengan waktu sekitar 1-3 jam saja loh. Dengan waktu yang singkat tersebut, kalian bisa melakukan tektok atau pendakian yang langsung turun, tidak camping di atas gunung di Mongkrang. Lalu, bagaimana ya? Bisakah kita berkemah di sini? Jawabannya tentu saja bisa. Kalian bisa berkemah di area dekat base camp atau di dekat Bukit Mongkrang. Untuk berkemah, kalian perlu membayar biaya sebesar 15.000 saja. Namun kalau hanya ingin tektok, kalian hanya perlu membayar biaya sebesar 10.000. Di tempat yang memiliki ketinggian sekitar 2154 mdpl ini, kalian bisa melakukan trekking hingga berfoto terutama saat sunset dan sunrise. Kalau kalian beruntung nih, kalian bisa melihat pemandangan Gunung Lawu. Nah, bagaimana? Tertarik untuk berkemah di Bukit Mongkrang? Kalau iya, jangan lupa bawa perlengkapan kemah kalian sendiri, mulai dari tenda hingga sleeping bag ya. Walaupun ada yang tertinggal atau tenda kalian kurang besar, ada penyewaan perlengkapan camping di dekat pintu masuknya. Oh ya, satu lagi, hindari untuk membuat api unggun saat kalian berkemah di Bukit Mongkrang, terutama saat musim kemarau. Ini karena kawasan bukit akan lebih rentan terbakar.
takutnya nih, api unggun yang kalian buat merembet dan membakar kawasan wisata Bukit Mongkrang. Bisa gawat kan? Jadi, bagaimana sahabat Oase, siap untuk berkemah di Bukit Mongkrang? Nah, dari 10 rekomendasi tempat camping terbaik yang ada di Tawangmangu, mana yang paling menarik perhatian kalian? Share pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa tentukan tempat kemah sesuai dengan kebutuhan atau jumlah orang yang akan berkemah. Dengan begitu, waktu camping kalian akan lebih menyenangkan. Tapi jangan lupa ya untuk selalu dukung channel Sahabat Oase Hati dengan like, subscribe, dan komen kalian. Dan tentunya jangan lupa juga untuk share video ini agar sahabat Oase lainnya bisa menikmati konten ini. Selamat refreshing dan camping ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.